kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 Indralaya akan membahas mengenai penyesuaian pekerjaan terhadap pola keluarga, penyesuaian diri dengan hidup sendiri, dengan hilangnya pasangan, serta dengan ambang pensiun. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi poin yang pertama, yaitu mengenai penyesuaian pekerjaan pada usia madya. Yang dibedakan menjadi dua, yaitu pria dan wanita. Pada pria, biasanya prestasi keberhasilan tertinggi bagi pria diperoleh pada waktu usia 40-an dan awal 50-an. Pada masa itu, pekerja tidak hanya dapat mencapai puncak status dalam jenjang organisasi saja, tetapi juga pendapatannya mencapai angka yang tertinggi. Pria berusia madya secara kelompok lebih puas dengan pekerjaannya daripada mereka yang relatif masih muda. Sebagian karena bagi orang usia muda mempunyai pekerjaan saja sudah menyenangkan, dan sebagian lagi karena mereka mempunyai pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang mereka punya pada waktu masih muda. Kemudian bagaimanapun juga ada beberapa pria yang berusia madya yang telah mencapai puncak statusnya dalam kerjaannya, tetapi masih juga belum puas. Dalam kondisi seperti ini, beberapa dari mereka berusaha mencari pekerjaan yang lebih mereka sukai, dan bagi sebagian pria lain tidak sekedar berganti pekerjaan saja, tetapi ada juga yang berganti profesi. Selanjutnya yaitu pada wanita. Usia madya dalam profesi, bisnis, industri sangat meningkat. Masalah penyesuaian diri mereka juga bertambah. Salah satu masalah utama menyangkut kesamaan dengan pria dalam perekrutan, promosi, dan gaji. Sebagian wanita melihat pelatihan dan kemampuan mereka merasa sulit dalam mendapatkan pekerjaan dan dipromosikan daripada pria. Bidang kerja wanita biasanya tidak memperoleh persaingan yang berat dari pria. Karena kondisi tersebut, banyak wanita usia madya tidak hanya merasa tidak puas dengan pekerjaannya, tetapi mereka juga tidak menetap pada satu jenis pekerjaan yang sesuai dengan usianya saja. Beberapa dari mereka, khususnya yang mempunyai pekerjaan atau jabatan penting, memutuskan untuk mengganti pekerjaan dan karir setelah mencapai usia madya tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai materi penyesuaian diri dewasa madya tentang perubahan pola keluarga. Penyesuaian diri dewasa madya tentang perubahan pola keluarga meliputi 3 aspek. Yang pertama, penyesuaian diri dewasa madya tentang perubahan pola keluarga yang dilihat dari perubahan peran, yaitu sangat merasakan kesepian semenjak ditinggal anaknya yang telah menikah, kurangnya kegiatan yang bermanfaat untuk mengganti rutinitas selama ini. Yang kedua, penyesuaian diri dewasa madya tentang perubahan pola keluarga dilihat dari penyesuaian dengan pasangan, yaitu merasa canggung dengan rutinitas yang biasanya terpusat kepada anak berubah menjadi berpusat kepada pasangan. Kemudian yang ketiga, penyesuaian diri dewasa madya tentang perubahan pola keluarga dilihat dari penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, yaitu mengalami hubungan yang renggang dengan saudara dan kerabat karena jarang bertemu dan masalah merawat orang tua berusia lanjut. Berdasarkan penelitian, disarankan kepada dewasa madya untuk mempunyai kesiapan dan menyiapkan diri untuk melalui fase pada masa usia dewasa madya ini agar penyesuaian diri dewasa madya ini dilakukan dengan baik. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah penyesuaian dengan pasangan. Dalam perkawinan, hubungan interpersonal memainkan peran yang penting. Semakin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal suami istri pada masa lalu, maka mereka akan semakin mampu mengembangkan wawasan sosial, mau bekerja sama dengan orang lain, dan mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam perkawinannya. Penyesuaian dengan pasangan dapat diukur dari komitmen pada kelanjutan hubungan, frekuensi bertukar pendapat, memahami dan berbagi minat, memberi dan menerima cinta, serta bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Terdapat beberapa unsur yang mendukung dalam penyesuaian terhadap pasangan, yaitu konsep pasangan yang ideal, pemenuhan kebutuhan, kesamaan latar belakang, minat dan kepentingan bersama, keserupaan nilai, konsep peran, dan perubahan dalam pola hidup.
Penyesuaian seksual. Penyesuaian ini merupakan salah satu penyesuaian yang paling sulit dalam perkawinan dan salah satu sebab yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan perkawinan apabila kesepakatan mengenai hal ini tidak dapat tercapai dengan memuaskan. Biasanya pasangan tersebut belum mempunyai cukup pengalaman awal yang berhubungan dengan penyesuaian ini dan cenderung kurang mampu untuk mengendalikan emosi. Penyesuaian seksual dapat dinilai dari pengungkapan perasaan cinta serta tercapainya kepuasan dalam berhubungan seks. Istri mampu menyalurkan hasrat seksualnya secara fisik dan emosi. Ada komunikasi yang baik antara suami istri dalam melakukan hubungan seks dan tidak adanya paksaan dalam berhubungan seks. Unsur-unsur yang mendukung dalam penyesuaian seksual antara lain perilaku terhadap seks, pengalaman seks di masa lalu, dorongan seksual, pengalaman seks marital awal, sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi, dan efek vasektomi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian terhadap pihak pasangan dan penyesuaian diri terhadap masa kakek nenek. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian terhadap pihak pasangan. Dengan perkawinan secara otomatis akan memperoleh keluarga baru. Mereka adalah keluarga dari pihak pasangan. Suami istri harus mempelajari dan menyesuaikan diri. Penyesuaian dapat dinilai dari hubungan dengan mertua, ipar, dan keluarga besar pihak pasangan. Penyesuaian dengan pihak pasangan dapat dilakukan dengan menerima keluarga pasangan, saling menghargai dan menghormati dengan keluarga pasangan. Unsur yang dapat mempengaruhi penyesuaian terhadap keluarga pasangan antara lain stereotip tradisional, keinginan untuk mandiri, keluargaisme, mobilitas sosial, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian diri terhadap masa kakek nenek. Sekitar 80% para kakek nenek mengatakan bahwa mereka bahagia dalam hubungannya dengan cucu. Peran sebagai kakek nenek setidaknya memiliki 3 makna, yaitu biologis, emosional, dan terpencil. Dan setidaknya memiliki 3 gaya interaksi, yaitu formal, mencari kesenangan, dan figur yang jauh. Adapun penyesuaian yang harus dilakukan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kakek nenek lansia. Yang pertama, penyesuaian terhadap perubahan fisik seperti pendengaran berkurang. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan psikososial seperti merasa tidak aman, merasa penyakit selalu mengancam. Yang ketiga, penyesuaian terhadap perubahan emosi dan kepribadian. Selanjutnya, mengenai penyesuaian diri dengan hidup sendiri atau melajang. Kehidupan melajang yang saat ini dialami responden memiliki beberapa penyebab, yaitu responden tidak memiliki target menikah saat memasuki usia dewasa, pernah menjalani hubungan asmara namun tidak berlanjut ke tahap serius, memiliki kepercayaan diri yang rendah serta perasaan rendah diri, serta memiliki ketakutan terhadap kehidupan rumah tangga karena melihat pengalaman beberapa teman dekat. Kemudian, kondisi kehidupan melajang. Dalam menjalani kehidupan melajang, pada usia dewasa madya, terdapat berbagai hal yang dialami responden terkait dengan kondisi melajang, baik kondisi internal maupun eksternal. Kondisi yang bersifat internal meliputi perasaan kecewa yang dirasakan karena melewati usia ideal menikah dan perasaan khawatir mengenai siapa saja yang akan mengurus responden ketika tua. Sedangkan kondisi yang bersifat eksternal meliputi respon masyarakat terhadap kehidupan responden yang melajang. Respon-respon tersebut berupa pertanyaan, saran, serta terdapat pula respon negatif seperti pertanyaan dan ujaran terkait kondisi lajang dengan nada dan ekspresi wajah yang dinilai tidak bersahabat.